Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Ade dalam pembelajaran di kelas 3 SD tentunya. Nah, apa kabar kamu hari ini anak-anak? Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ketemu lagi kita dalam pembelajaran hari ini, pembelajaran yang kedua. Nah, bagaimana sensasinya ketika kamu melakukan tupu lemah dan kuat? Pastinya sangat bergembira dong ya. Jangan sedih-sedih karena belajar itu hal yang menyenangkan walaupun belajar dari rumah. Oke? Jika kemarin kita sudah mengenal benda, Bu Ade pasti sudah tahu ya apa saja yang ada dalam tas kamu. Pastinya yang harus ada itu adalah alat tulis dan alat belajar. Tidak mungkin kan di dalam tas kamu itu ada gergaji. Nah, pastinya ada penggaris, ada penghapus, pena, pensil, tip X, buku pembelajaran, dan buku tugas. Oke, nah kali ini kita masuk pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua, anak ibu boleh buka bukunya pada halaman 12. Nah, pada halaman 12 itu dengan judul apa ya? Ayo mengamati. Nah, dengan judul benda terbuat dari kayu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Nanti ada tugas yang akan kamu selesaikan. Tugasnya sangat mudah, jadi jangan khawatir ya, dan tidak banyak. Nah, jika kamu mendengarkan ibu dengan baik, pastinya nanti kamu akan bisa menjawab juga dengan tepat. Nah, benda dari kayu. Kalau dalam kelas biasanya yang terbuat dari kayu ada apa? Ada meja, ada kursi, rak buku, almari tempat penyimpanan barang, rak sepatu, dan banyak lagi. Nah, kita ambil yang paling simpel. Kayu itu terbuat dari apa? Atau bahannya dari apa? Ayo. Dari pohon yang ada di hutan. Nah, biasanya kayu yang diambil adalah kayu yang usianya sudah cukup, kayu yang sudah tua, supaya hasilnya kuat. Kalau dia kayu muda, gampang patah, lapuk, dan dimakan rayap. Nah, kalau kita bicara tentang kayu, kayu ini banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan manusia. Dengan kayu, manusia bisa menjalani aktivitasnya dengan sangat baik, atau kayu ini bisa melengkapi kehidupan kita. Contoh, apa saja yang terbuat dari kayu di rumahmu? Nah, nanti itu tugasnya. Gampang kan? Nanti tuliskan benda-benda apa saja yang terbuat dari kayu di rumahmu dan kegunaannya. Maksudnya bagaimana, Ibu? Nah, nanti tulis. Contohnya, satu yang terbuat dari kayu adalah kursi. Atau kursi makan, atau kursi ruang tamu. Gunanya apa? Sebagai tempat duduk. Kan nggak mungkin kita duduk di meja kan sayang kan? Nah, jika mejanya terbuat dari kayu, meja makan. Gunanya apa? Untuk meletakkan hidangan makanan. Sebagai alas untuk tempat kita menyantap makanan. Selain piring kan, di atas mejanya sudah piring dulu, baru nanti kita makan. Biar kita posisi makannya lebih bagus, cernanya lebih bagus. Ingat, anak ibu tidak boleh makan sambil berdiri. Jika kita makan sambil berdiri, itu pencernaan kita tidak bagus. Khususnya mau kemana lari-larinya kan sayang kan? Oke. Jadi kita ambil yang paling simpel. Jika ada yang di halaman 12 ini adalah kita bilang tentang pensil. Pensil itu kecil, terbuat dari kayu. Ujungnya ada tinta untuk kita menulis di buku tulis kita. Kalau kita tidak ada pensil, bagaimana kita menulis? Dengan pena. Kalau kita belum bisa menggunakan pena, kita wajib menggunakan pensil. Nanti di semester 2, nah ibu akan belajar menggunakan pena. Karena jika dengan pena, kalau salah, nah ibu harus mencoret, harus menghapus. Kan tidak bisa dihapus dengan karet, rabun. Harus dihapus dengan tipek kertas atau tipek itu akan kebanyakan kotor dan tidak rapi dalam menulis. Sementara dalam menulis itu kita harus menginginkan kerapian dan keindahan tulisan agar orang senang membacanya dan kita juga senang melihat hasil tulisan kita. Nah, si pensil ini kecil tapi prosesnya itu sangat panjang. Nah, kalau tadi pensil dari kayu, kayu diambil dari hutan, ya, hutan. Nanti dia ditebang, kemudian ditebang, dipotong-potong, habis dipotong diapain lagi? Dijemur diapain lagi? Terus apa gunanya dijemur? Supaya tidak lapuk dan dimakan rayap. Kemudian dikirim lagi, diproses lagi. Kemudian apa nih katanya? Dijemurnya sekitar 2-4 minggu. Kalau 4 minggu berarti ada 28 hari. Dari mana datangnya? 4 dikali 7. Kemudian kayunya ini ada lagi diolah lagi sedemikian rupa menggunakan teknologi atau alat-alat yang canggih sehingga menghasilkan pensil yang sekarang kita lihat. Nah, kalau pensil itu dari kayu langsung itu tidak menarik, orang tidak akan mau membelinya. Jadi dia dicat warna, dikasih
dikasih merek, dibikin sedemikian rupa sehingga kita dengan mudah untuk memegang dan melakukan tugas dengan tulisan yang rapi sesuai dengan ukuran tangan manusia. Nah, anak ibu, tadi kan tugasnya udah, yang pertama adalah menuliskan benda-benda yang ada di rumah yang terbuat dari kayu dan kegunaannya. Bisa dilihat tabel halaman 15. Seperti ini contohnya nanti biar kamu gampang menuliskannya. Halaman 15 ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan masuk pada pelajaran PKN. Nah, kalau tadi kayu berasal dari pohon yang ada di hutan. Nah, jika kita terlalu banyak menebang kayu atau pohon yang ada di hutan, akibatnya nanti akan berakibat fatal. Karena fungsi hutan, ya, akarnya itu akan menyerap air-air yang ada di tanah, sehingga kalau terjadinya nanti hujan yang lebat, si akar ini bisa menyerap si air untuk disimpan di cadangan batang dan disebarkan melalui daun-daunnya. Nah, apa akibat kalau terlalu banyak menebang pohon secara ilegal atau tidak resmi? Nah, hutan kita akan menjadi rata atau gundul. Kalau gundul, siapa lagi yang akan menampung air jika airnya terlalu banyak? Pasti tidak ada. Jika air terlalu banyak akan mengakibatkan apa pastinya? Pastinya akan mengakibatkan kebanjiran. Kebanjiran akan bisa menenggelamkan rumah, longsor, karena tanah itu akan terkikis sedikit demi sedikit, sehingga fondasi rumah kita yang tadinya sudah disemen, diplester, akan terkikis dengan air yang sangat deras, akhirnya menghanyutkan rumah kita. Apakah itu suatu keuntungan bagi kita? Tidak, itu adalah suatu kerugian yang sangat besar. Akibat siapa? Ulah manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap ekosistem atau sumber daya alam yang diciptakan Tuhan untuk kita. Jadi anak-anak ibu, jika nanti kamu sudah dewasa, sudah besar, perhatikan kembali usia-usia tanaman atau pohon-pohon yang harus kita tebang. Nah, bagaimana cara menanggulangi supaya tidak terjadi kebanjiran? Kita harus melakukan reboisasi. Apa itu Ibu reboisasi? Reboisasi itu adalah penanaman hutan kembali. Nah, jadi jika kita sudah menebang pohon, kita wajib menanam kembali bibitnya. Nah, nanti dia sudah besar, dia akan menggantikan pohon yang sudah gundul tadi. Jadi tidak dibiarkan dia gundul seutuhnya seperti itu. Ya, Nak ya? Jadi ada banyak kerugian yang akan ditimbulkan jika kita menebang hutan terlalu banyak dan tidak sesuai dengan aturannya. Sama seperti kita. Kalau kita di sekolah tidak mematuhi aturan, kita akan mendapatkan apa pastinya? Sanksi. Contoh, anak ibu sekolah jam 7.30 atau setengah 8, tapi anak ibu ke sekolah jam 8. Apakah anak ibu mematuhi peraturan? Tidak. 1, kita tidak disiplin. 2, kita sudah melanggar peraturan. Yang ketiga, kita akan dijauhi oleh teman. Kenapa? Karena orang yang tidak disiplin itu kawannya sedikit loh. Karena dia tidak bisa menepati janji. Dalam Islam juga kita termasuk orang yang munafik. Kenapa munafik? Jika berjanji dia mengingkari. Seperti itu. Pasti anak ibu sudah paham ya. Nah, tugas kedua apa ya Bu Ade? Nah, jika tadi yang pertama adalah menuliskan benda-benda yang dari kayu dan kegunaan di rumahmu sesuai tabel 15. Kalau yang kedua tugasnya adalah gampang sekali, hanya menjawab satu pertanyaan. Apa yang kamu lakukan jika banyak hutan yang gundul? Nah, itu aja. Apa yang akan kamu lakukan jika banyak hutan yang gundul atau yang ditebang? Nah, seperti itu aja. Pasti gampang ya, penjelasan Ibu tadi sudah ada. Jangan lupa minta tanda tangan orang tua di rumah sebagai tanda pendampingan bahwasanya ayah dan ibu juga ikut belajar mendampingi kamu. Oke, sampai di sini apakah paham? Hanya sedikit tugas kita ya, hanya 2. Jadi kemarin juga 2, sekarang juga 2. Hanya sedikit. Di mana dilakukan pengerjaan ini? Lakukan pengerjaan ini di buku tugasmu saja. Jangan lupa buat tanggal dan hari, dan pembelajaran hari ini adalah pembelajaran 2 di subtema 1 di tema yang ketiga. Dengan judul tadi apa? Benda yang terbuat dari kayu. Sampai jumpa di pertemuan kita di hari Rabu, pastinya di pembelajaran yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Nak Ibu.